Halo pendengar Inosi Podcast, kembali lagi bersama saya di ruang inspirasi inovasi dan strategi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe podcast Inosi di platform favorit kamu dan beri rating bintang 5 jika kamu merasa podcast ini bermanfaat. Klik juga tombol like dan share ke teman-temanmu agar semangat eksplorasi ini bisa tersebar lebih luas. Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata eksplorasi? Mungkin Anda membayangkan astronot yang mendarat di planet asing, atau ilmuwan yang memegang tabung reaksi di laboratorium canggih, atau mungkin wirausahawan muda yang menciptakan teknologi disruptif yang mengubah wajah dunia. Benar, semua itu adalah bentuk eksplorasi. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat eksplorasi dari sisi yang lebih dekat, lebih manusiawi, lebih personal. Eksplorasi sebagai budaya hidup yang tidak hanya dimiliki oleh mereka yang berjubah akademik, tapi oleh siapa saja yang memiliki rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dan semangat belajar tiada henti. Eksplorasi sering dianggap sebagai sesuatu yang agung dan luar biasa. Padahal, ia adalah sesuatu yang sangat akrab dengan keseharian kita. Pelajar SMP yang tiba-tiba membaca buku filsafat karena penasaran. Mahasiswa pertanian yang ikut proyek sosial di desa. ASN muda yang berani merombak sistem layanan yang kaku. Atau bahkan ibu rumah tangga yang menyulap sisa kain menjadi boneka untuk dijual secara daring. Semua itu adalah bentuk nyata dari eksplorasi. Eksplorasi adalah tentang bergerak keluar dari zona nyaman, menyusuri jalur baru yang belum tentu aman, tapi penuh kemungkinan. Ia bukan soal hasil instan, tapi proses pembelajaran yang dalam. Bukan soal berhasil atau gagal, tapi soal tumbuh sebagai manusia. Saya percaya bahwa setiap kita adalah eksplorator dalam cara masing-masing. Kita tidak harus menunggu laboratorium untuk bereksperimen. Kita tidak harus menunggu perusahaan besar untuk berinovasi. Setiap tindakan kecil yang didorong oleh keingintahuan dan semangat perbaikan adalah langkah eksploratif yang bermakna. Indonesia emas yang kita impikan di tahun 2045 tidak akan dibangun hanya dengan kecanggihan infrastruktur atau jumlah lulusan sarjana. Ia akan dibangun oleh mentalitas, oleh warga negara yang berpikir, bertanya, mencoba, gagal, bangkit, dan terus mencari jalan. Inilah mengapa eksplorasi harus menjadi budaya hidup. Bayangkan sebuah bangsa di mana anak-anak tidak takut salah, tapi justru diajak untuk menguji idenya. Di mana remaja tidak dikurung oleh ujian nasional semata, tapi diajak merancang solusi nyata bagi lingkungannya. Di mana guru tidak hanya menyampaikan, tapi juga ikut belajar bersama siswanya. Di mana pejabat publik tidak hanya menjalankan SOP, tapi terus mencari cara menyederhanakan birokrasi. Di sinilah letak pentingnya eksplorasi sebagai budaya. Ia mengubah cara kita berpikir. Ia menumbuhkan ekosistem pembelajar. Ia membentuk manusia-manusia yang bukan hanya pintar, tapi juga reflektif, adaptif, dan berani mengambil risiko. Lihatlah bagaimana eksplorasi mengubah wajah dunia kerja. Di tengah tuntutan digitalisasi dan perubahan yang serba cepat, instansi pemerintah yang berani bereksperimen akan lebih cepat menyesuaikan diri. ASN yang terbiasa bereksplorasi akan menjadi pionir inovasi, bukan sekadar eksekutor. Di dunia pendidikan, eksplorasi membangkitkan gairah belajar. Seorang siswa yang mengeksplorasi dunia sains melalui eksperimen sederhana di rumah lebih mungkin memahami konsep daripada yang sekadar menghafal teori. Mahasiswa yang memadukan teori dengan pengalaman lapangan akan tumbuh lebih siap menghadapi dunia nyata. Dosen dan guru pun tak luput. Mereka yang membuka ruang untuk eksplorasi dalam kelas akan melahirkan generasi yang tidak hanya patuh, tapi juga kritis dan kreatif. Dan di luar ruang formal, eksplorasi terjadi di komunitas, keluarga, dan bahkan ruang digital. Misalnya, komunitas pemuda desa yang mengeksplorasi potensi wisata lokal, atau ibu-ibu PKK yang belajar digital marketing dari video YouTube untuk menjual produk olahan rumah mereka. Semua ini adalah praktik eksplorasi yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi kita dari bawah. Namun, eksplorasi tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia butuh ruang untuk bernapas. Pendidikan kita perlu didesain ulang agar memberi ruang untuk kebebasan bereksperimen. Proyek lintas disiplin, ruang praktik terbuka, tantangan dunia nyata, semua itu harus menjadi bagian dari kurikulum, bukan sekadar pelengkap. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang memberi insentif terhadap eksperimen sosial.
Inovasi warga harus dilihat sebagai aset, bukan ancaman. Regulasi harus lentur terhadap ide baru. Birokrasi harus mendukung, bukan menghambat. Media juga memegang peran penting. Cerita eksplorasi perlu disorot, bukan hanya hasil akhirnya. Kita perlu mendengar lebih banyak tentang perjalanan, kegagalan, penemuan kecil yang berdampak besar. Karena dalam eksplorasi, kisah proses justru lebih menginspirasi daripada piala kemenangan. Dan tentu saja, dukungan terbesar datang dari dalam diri kita masing-masing. Budaya eksplorasi dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Pertanyaan ini adalah undangan untuk terus hidup secara sadar. Untuk tidak hanya menjalani rutinitas, tapi juga menggali makna di baliknya. Untuk tidak terjebak pada apa yang sudah kita tahu, tapi terbuka terhadap apa yang belum kita pahami. Saya pribadi, setiap malam, mencoba menjawab pertanyaan ini. Kadang jawabannya sangat teknis, seperti fitur baru dalam aplikasi yang saya pakai. Kadang jawabannya filosofis, seperti pemahaman baru tentang relasi antar manusia. Kadang juga sangat personal, seperti menyadari pola emosi saya saat menghadapi tekanan. Kebiasaan bertanya ini menjaga jiwa saya tetap hidup. Dan saya yakin, bila kebiasaan ini tumbuh di banyak orang, kita akan memiliki bangsa yang bukan hanya produktif, tapi juga reflektif dan manusiawi. Izinkan saya menutup dengan satu kutipan yang sangat saya yakini. Eksplorasi bukan tentang mencari tempat baru, tapi tentang melihat dunia dengan mata yang baru. Muhammad Haitan Rahman. Dunia tidak berubah karena teknologi semata. Dunia berubah karena cara kita melihat dan menggunakan teknologi itu. Karena semangat kita untuk terus bertanya, mencoba, dan memperbaiki. Jadikanlah eksplorasi sebagai cara kita hidup, bukan hanya sesekali aktivitas. Karena saat eksplorasi menjadi budaya, maka setiap individu akan menjadi pusat dari inovasi. Setiap rumah akan menjadi laboratorium ide. Setiap komunitas akan menjadi inkubator solusi. Dan Indonesia akan menjadi negara pembelajar, bukan hanya negara berkembang. Negara yang tak hanya mengejar kemajuan, tapi juga membangun makna. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inosi hari ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan episode ini ke orang-orang di sekitar Anda. Semoga semangat eksplorasi ini mengalir ke lebih banyak hati dan menjadikan kita bangsa yang terus tumbuh, bertanya, dan mencipta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam eksplorasi.